Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur buat kasih yang sempurna yang kita terima. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan hidup kita. Sebab Tuhan baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penjagaan dan penyertaanmu di sepanjang hari-hari kami. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari. Kami bersyukur semua hanya karena kasih. Suatu pagi hari kami mau berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Kasih yang terindah telah terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikan, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Amin. Bukan karena kebaikan, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau
mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Tuhan. Saya katakan kau baik, kau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, mulia namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Kami bersyukur,
Kami bersyukur buat kebaikanmu, buat kemurahanmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, memuliakan namamu, meninggikan Engkau. Ya Allah baik, ya Allah baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan, sungguh baik, teramat baik. Pujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu, karena setiap perbuatan-Mu besar dan ajaib bagi kami. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib. Engkau jagai kami seperti biji mata. Engkau lindungi kami. Engkau pelihara kami dengan kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. 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 Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Terima kasih. Kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, Bapa, kau setia. Amin, haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, karena itulah jiwaku aman bersamamu. Dari harta Allah segalanya, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan dan kau setia, kau tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku tanggung. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, ya kau menyediakan yang perlu. Amin. Kau setia, kamu mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau kau setia, kamu kau setia, kau setia, kamu Bapa, kau setia. Bapa, kau setia bagi kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Untuk kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, dan kami mau terus melekat di dalam. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dalam hidup.
untuk pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami itu mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Mungkin ini waktunya juga saya boleh mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek ya buat teman-teman semua yang merayakan. Ya baik, pagi hari ini kita sudah sampai kepada Yesaya pasal yang ke-23 ya. Jadi kalau eh, kita ini sudah sampai kepada akhir dari tema mengenai eh, tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa ya. Jadi kalau dari pasal 13 sampai dengan yang terakhir hari ini itu berbicara tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana hukuman terhadap Asyur, terhadap Babel, terhadap Moab, Edom ya. Dan hari ini eh, bagian terakhirnya yaitu mengenai hukuman terhadap Tirus dan Sidon. Saya bacakan ya. Ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Ya. Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, dan telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Ayat 2, berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir. Hai saudagar Sidon, suruh-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudera besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dan sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Ayat 4, tahu malulah hai Sidon, sebab laut, benteng laut berbicara, katanya aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Ayat 5, apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah, hai penduduk tanah pesisir. Inilah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala, orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sini. Ya, jadi eh, sampai di sini dulu saya baca kita dulu. Nah, dari Yesaya 23 ini kita baca ya, kita melihat bagaimana Yesaya itu menubuatkan mengenai kejatuhan dari kota Tirus, ya. Kota Tirus ini kalau pada masanya ya, pada masa itu, pada zaman di mana Nabi Yesaya menulis kitab Yesaya, itu adalah kota pelabuhan penting, ya, yang letaknya kalau sekarang ini di pesisir Venesia ya. Venesia itu sekarang kalau nggak salah itu kota Libanon ya. Kota Libanon ini kan kita cukup terkenal ya, karena ada eh, ada anggur dari sana, ada daging-daging yang kualitasnya baik ya. Nah, jadi kota ini terkenal karena apa? Karena kekayaannya ya pada waktu itu. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang kalau kita tahu ya bahwa Israel itu kan pusat bumi ya. Jadi memang semua saudagar-saudagar, semua pedagang-pedagang itu baik dari selatan, dari tenggara, dari mana-mana biasanya mereka ke tengah pusat dunia itu ya sebenarnya ada di Israel itu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu yang menjadi pusatnya itu adalah kota Tirus. Jadi Tirus ini adalah kota pelabuhan yang sangat makmur ya. Jadi semua aktivitas di Laut Tengah itu semuanya berpusat di situ. Dan di sini juga dikatakan bahwa eh, kota ini memiliki banyak hubungan ya dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Nah, sedangkan Sidon yang diceritakan di sini adalah kota tetangga dari Tirus ya. Ia juga menjadi pusat perdagangan ya. Nah, dalam sejarah memang Sidon ini sering dikaitkan dengan kota yang
penyembah berhala ya. Ya, jadi kenapa eh, ini penting dituliskan ya? Karena eh, ini melambangkan daripada kesombongan sebuah kota ya. Jadi kota yang begitu berkembang, ya, kota yang begitu kaya, kota yang menjadi pusat perdagangan, tapi ini digambarkan sebagai sebagai ada dosa kesombongan ya, yang menolak untuk tunduk dan hormat kepada Tuhan, ya. Kalau di ayat keempat dikatakan ya bahwa malu hai Sidon, sebab laut benteng laut itu berbicara. Aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak. Ya, ini kita lihat kata-katanya ini ya, seperti kota Tirus itu dibandingkan dengan eh, seorang ibu yang tidak bisa melahirkan. Ya, dikatakan ini adalah sebagai ibu yang mandul. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam tradisi orang Yahudi ya, maaf ya, kalau perempuan mandul itu bisa dianggap sebagai kutuk juga ya, karena tidak tidak apa tidak bisa meneruskan keturunan ya. Jadi ini dikatakan bahwa eh, seorang ibu yang mandul itu melambangkan sebuah kehancuran ya, sebuah ketidakmampuan untuk mempertahankan generasinya ya. Jadi bagaimana eh, kota-kota kota-kota Tirus ini dilambangkan sebagai sebuah kesombongan ya, yang tidak bisa menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan ya. Nah, terus di ayat 6 dikatakan mengungsilah ke Tarsib, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Nah, jadi ini bicara tentang eh, generasi-generasi pada waktu itu ya. Jadi eh, ini dilambangkan melarikan diri dari kehancuran. Ya, jadi ini menunjukkan betapa parahnya situasi di Tirus itu ya. Karena apa? Karena dosa kesombongan tadi. Karena mereka tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan ya. Bahkan mereka bilang mereka mereka punya dewa-dewanya sendiri. Nah, jadi ini ada perjalanan sebagai perbandingan ketika kehancuran itu dilambangkan seperti seseorang yang melarikan diri ya, yang tidak yang tidak punya apa? Yang tidak punya tempat atau pendirian buat buat mereka. Saya bacakan di ayat 8-nya, kelanjutannya, yaitu perikop ini menjelaskan bahwa eh, adanya mengenai kejatuhan dari Tirus itu sendiri. Ya, karena kesombongan. Ayat 8, siapakah yang memutuskan ini atas Tirus? Kota yang pernah menghadiahkan mahkota yang saudagar-saudagarnya, pembesar-pembesar, dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Ayat 9, Tuhan semesta alam telah memutuskan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai, semua orang mulia di bumi. Ayat 10 dikatakan, kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai para putri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Ya, jadi bagaimana di sini dikatakan kehancuran kota itu, ya, kota yang begitu megah, kota yang begitu eh, di, di, dicari oleh semua bangsa-bangsa, ya, tapi di sini dikatakan sudah tidak ada lagi, ya, tempat-tempat berlabuh itu. Ayat ke-11, Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan itu menjadi gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak darah yang digagahi oleh putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana pun tidak akan ada lagi tempat yang senang bagimu. Lihatlah negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukan, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratapkan puri-puri kota dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis sebab sudah dirusakkan bentengmu.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini juga di ayat 9 dikatakan Tuhan semesta alam telah memusnahkan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang yang mulia. Ya, di sini kita lihat bagaimana diceritakan mengenai kehancuran Tirus. Jadi Tirus ini karena kesombongannya Tuhan menghukum ya kota ini dan kita lihat Tuhan itu sengaja ya menjatuhkan Tirus ya merendahkan karena kesombongannya ya. Nah, kita lihat juga nanti ya bagaimana sebenarnya ada kedaulatan Tuhan juga setelah mereka mengalami kehancuran. Ternyata Tuhan juga eh, mau memulihkan ya keadaan mereka. Tapi kita lihat di sini ya bagaimana ada perbedaan yang di awal-awal bahwa ini adalah kota yang sangat megah ya, kota yang penuh dengan kemuliaan ya. Pada akhirnya hancur ya. Jadi Tuhan itu sengaja ya menghancurkan Tirus ya untuk merendahkan orang-orang yang merasa dirinya itu hebat. Orang-orang yang mengandalkan dirinya bahkan mereka menolak pertobatan ya. Di ayat ke-12 dikatakan, ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak darah yang, nah ini bahasanya ya, yang digagahi oleh Putri Sidon ya. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Ya, jadi eh, kadang ya memang ya saya sering menggunakan kata-kata yang agak apa ya, agak 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 metafora ya. Kita lihat juga kalau di awal-awal di Yesaya pasal pertama dia menjuluki kota suci Yerusalem itu tempat berkumpulnya orang suci dengan sebutan Hai Sodom dan Gomora begitu ya. Bahkan di sini dikatakan mereka menunjukkannya sebagai pelacur ya. Ini bahasanya sangat-sangat ini sekali ya untuk mengingatkan. Dan kita lihat juga memang maaf ya kalau dibilang bahwa Yesaya itu pada akhirnya karena dia menggunakan kata-kata yang seperti itu, dia akhirnya matinya digergaji ya. Karena dia sering kali menggunakan kata-kata yang sangat keras ya. Ya tentunya orang orang Yahudi, orang Yerusalem merasa marah lah. Kota suci kok dibilang Sodom dan Gomora begitu ya. Nah, demikian juga dia menggunakan kata-kata apa eh, anak darah yang digagahi ya. Nah, tapi ini sebenarnya menunjukkan ya dampak dari kehancuran ya, dampak dari ketika eh, kota ini jatuh ya, ditaklukkan ya. Jadi dari kegembiraan dari sebuah yang hebat itu menjadi sebuah kehancuran ya. Yang tadinya Tirus dan Sidon ini makmur, tetapi pada akhirnya mengalami penderitaan. Bahkan penderitaan itu seperti seorang gadis yang maaf ya, kata-katanya dibilang seperti gadis yang diperkosa ya. Nah, terus di ayat ke-14 juga dikatakan merataplah ya. Meratap itu kan artinya eh, bersedih ya. Mungkin kalau lebih ininya mungkin menangis ya. Menangislah hai kapal-kapal Tarsis sebab sudah dirusakkan bentengmu. Jadi yang tadinya Tarsis itu jalur perdagangan maritim ya. Pada akhirnya mereka dihancurkan. Yang tadinya pusat perdagangan, yang tadinya pusat ekonomi ya. Pada akhirnya Tuhan izinkan supaya mereka dihancurkan. Ya, saya lanjutkan di ayat ke-15, itu bagian tentang pemulihan Tirus setelah 70 tahun ya. Nah, pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya. Jadi sama dengan umur seorang raja, ya. Sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan Sundal dalam nyanyian, ya. Ayat 16, ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai Sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Ya, dan ayat 18 dikatakan, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, dan tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Ya, jadi eh,
pada bagian yang terakhir ini ya dikatakan eh, mengenai pemulihan Tirus ya setelah 70 tahun ya. Mereka mengalami penderitaan selama 70 tahun ya. Di ayat ke-15 dikatakan bahwa pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya ya. Dan ini disamakan dikatakan sama dengan umur seorang raja sesudah lewat 70 tahun. Jadi usia manusia kan rata-rata pada waktu itu 70 tahun ya. Dan terjadi pada Tirus seperti kepada perempuan Sundal dalam nyanyian ini. Ya, jadi ini dibandingkan ya antara kehancuran dengan seumur seumur hidup seorang raja ya. Jadi kalau menurut saya sih penderitaannya lama sekali 70 tahun gitu ya. Bukan penderitaan yang cuma sebentar, tapi penderitaan yang cukup lama ya. Terus di ayat ke-17 juga dikatakan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Tirus. Jadi hati Tuhan setelah penghukuman itu berjalan ya, Tuhan berbalik hati mengasihi Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya ya dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi ya. Nah, sebenarnya sundal ini mengingatkan apa kok jadi balik sundal. Jadi maksudnya ini kejayaannya itu balik lagi gitu loh ya. Cuman kejayaannya ini dikatakan bahwa kalau orang juga terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan mengagungkan dirinya, ya, kesombongan, itu Tuhan bilang itu seperti seseorang pelacur ya. Jadi kadang ya ini menggambarkan bagaimana kota-kota yang begitu megah, yang begitu hebat, yang mengandalkan, ya kita lihatlah sekarang banyak seperti yang pernah diceritakan Pak Heri ya, kota Los Angeles ya sebagai ikon dunia, sebagai kota artis ya. Nah, tapi mungkin itu bisa disamakan sebagai pesundal ya, sebagai pelacur. Karena apa? Karena kota-kota ini besar bukan mengagungkan Tuhan, tapi justru kota-kota yang mempermalukan Tuhan gitu ya. Yang ya kalau kita perhatikan sekarang ini kan banyak sekali mereka menghujat Tuhan dalam sebuah acara, mereka malah menghujat Tuhan begitu ya. Nah, ini dikatakan bahwa kota-kota seperti itu seperti upah sundalnya. Jadi upah sundal berbalik lagi. Jadi mereka kejaya tapi jayanya seperti kejayaan yang mempermalukan Tuhan. Ya, dan di ayat 18 dikatakan laba dan upahnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan dan disimpan. Dengan labanya disediakan makanan yang cukup, pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam. Ya, jadi ini kontras lagi ya, bagaimana penggunaan laba sebelumnya untuk keserakahan, ya. Nah, tetapi di sini dikatakan ketika mereka berbalik, ya Tuhan mau bahwa eh, semua kejayaan-kejayaan mereka itu harus dikembalikan kepada Tuhan, ya. Ini menunjukkan sebuah perubahan, ya, yang yang tadinya untuk mereka menggunakan kejayaan dan kehebatan mereka ini untuk memamerkan kehebatan mereka, tapi di sini dikatakan Tuhan mengembalikan mereka, ya, tetapi Tuhan mau supaya mereka berbalik kepada Tuhan, ya. Nah, sebenarnya kalau dari sini ya, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita pelajari ya? Nah, saya kalau kita belajar dari pasal yang 13 sampai pasal yang 23 ini kan, ini selalu berbicara tentang kesombongan, ya. Kota-kota yang pada masa itu hebat, kota-kota yang pada waktu itu sangat dibanggakan, tapi mereka jatuh kepada kesombongan. Nah, jadi apa sih sebenarnya sombong itu ya? Nah, sebagian orang bilang kalau kita ketemu di jalan nggak mau nyapa, dibilang itu sombong. Ya, ketika kita ditanya kita diam aja, nggak ada ini, dibilang kita sombong ya. Nah, tapi kalau dari apa pelajaran kita dari belajar dari kitab Yesaya ini ya, saya juga cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, sebenarnya sombong itu apa ya? Nah, sombong itu definisinya adalah menghargai diri secara berlebihan, sehingga kita meninggikan diri kita, membuat kita menjadi congkak ya. Dalam bahasa Alkitab, orang sombong itu adalah orang yang menyamakan dirinya dengan Allah, yang menganggap dirinya sama dengan Tuhan, ya, dan memandang rendah kepada sesama. Jadi sombong itu bukan karena tidak mau disapa ya. Jadi sombong itu bukan karena dia kita diam aja ya. Ya, jadi
Sombong itu adalah ketika kita menganggap diri kita hampir setara dengan Tuhan, ya, menganggap diri kita terlalu terlalu tinggi, ya, dan memandang rendah, ya. Nah, sebenarnya apa ya yang kita bisa pelajari juga bahwa kadang kita ini nggak pernah luput dari kesombongan, ya. Ketika kita menganggap sepertinya semua yang ada pada diri kita itu, sehingga kita membuat kita kurang butuh akan Tuhan, ya. Seolah-olah kayaknya Tuhan yang butuh kita, bukan kita yang butuh Tuhan. Ya, kadang ya kita eh, rajin mungkin ya beribadah, tapi kita selalu menolak panggilan Tuhan. Ya, kita menolak untuk setia kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, tapi kadang kita pikir ini kayaknya nggak cocok nih ya. Ya, jadi dalam pikiran kita baca, tapi sebenarnya kita menolak firman Tuhan. Kita menolak teguran Tuhan ya. Nah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, ini sebenarnya kita sudah menjadi orang yang sombong, ya. Nah, karena dari pelajaran tadi kan kita bisa belajar bahwa kehancuran itu bisa datang kapan saja ya, ketika kita merasa sombong, ya. Di Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi bukan karena ekonomi, bukan karena kondisi yang enggak, tetapi kalau Amsal bilang yang membuat kita jatuh itu kalau kita sombong, ya. Nah, terus di di ayat yang 8 sampai dengan ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan jatuh dan bangunnya sebuah bangsa. Ya, jadi betapa hebatnya Tirus, ya, betapa terkenalnya, ya, itu pada akhirnya jatuh juga. Ya, banyak negara-negara yang besar dulu mungkin negara Jerman Nazi ya, karena sombong pada akhirnya jatuh. Ya, terus yang lain apa? Jangan kita bergantung kepada kesuksesan kita, jangan kita bergantung pada kehebatan kita, ya. Tirus itu hancur, kota Tirus itu karena terlalu percaya kepada kejayaan dia sebagai pusat perdagangan, menjadi kota yang kaya, ya. Tetapi ketika mereka menjadi sombong dan tidak bertobat, pada akhirnya jatuh. Dan pada bagian perikop terakhir dikatakan bahwa setelah 70 tahun masa itu, ya, mereka berbalik. Artinya mereka menggunakan semua yang dulu mereka peroleh kembali itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi gunakanlah berkat Tuhan untuk kemuliaannya. Ya, kita lihat bagaimana akhirnya Tirus digunakan dan dipakai oleh Tuhan. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia untuk share firman Tuhan, perenungan yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Poin pentingnya kan jangan sombong. Nah, saya setuju dengan kalimat-kalimat bagian terakhir tadi. Sombong itu kalau mungkin, oh mau menyamakan diri dengan Allah. Mungkin kita ngomong, oh mana beranilah kita menyamakan diri dengan Allah. Tapi saya setuju dengan kalimat-kalimat bagian terakhir. Ketika kita merasa nggak perlu Tuhan, itu kita sombong. Ketika kita merasa nggak perlu Tuhan, berarti kan kita merasa kita mampu. Kenapa kita mampu? Ya kita pikir kita punya. Punya apa? Punya kekuatan, punya harta, punya jabatan, punya pangkat, atau kondisi kita baik-baik saja. Sehingga seperti Pak Yosia tadi katakan, dinasehati firman Tuhan pun, seperti itu. Jadi sombong itu bukan bicara hal-hal yang seperti Pak Yosia tadi sampaikan juga, tapi ini bicara tentang sikap hati. Ketika kita merasa nggak perlu Tuhan, yaitu kita udah sombong. Nah, tentu kenapa Tirus dan Sidon itu adalah lambang kemewahan, hidup hedonisme. Ya, karena memang kita tahu dari dulu sampai sekarang, kalau kota-kota pelabuhan, itu pasti kota-kota perdagangan, dan itu pasti kota-kota yang sangat maju. Semua desa, semua kota di manapun belahan dunia itu selalu dimulai dari entah itu pinggir sungai atau itu pinggir laut. Kota pelabuhan itu pasti akan lebih maju daripada kota yang ada di pegunungan. Karena akses kemana-mana sejak zaman purbakala, kalau boleh dibilang ya. Contoh kalau yang dekat kita ya Kerajaan Sriwijaya dimulai dari mana? Dari tepi Sungai Batanghari, dari tepi Musi, dan Kerajaan Jambi dimulai dari tepi Sungai Batanghari.
Sampai hari ini kita tahu negara tetangga kita itu bisa menjadi negara yang kaya. Kenapa? Karena punya pelabuhan. Negaranya sih kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi karena pelabuhannya sangat penting, dia menjadi negara yang sangat maju, sangat kaya di Asia ini, tetangga kita paling dekat itu contoh. Nah, makanya kalau bicara tentang Tirus dan Sidon itu kan bicara tentang saudagar-saudagar yang kaya raya, dan kota itu memang kota yang kaya raya karena perdagangannya tadi. Hingga hidup bicara tentang Sidon di Alkitab itu bicara tentang kemewahan. Tentu ada sisi lainnya itu penyembahan berhala yang terkenal. Tapi dari hal ini yang kita belajar. Diberkati Tuhan berlimpah, bahkan secara materi itu puji Tuhan. Tapi dunia hari-hari ini kan sedang banyak mengejar tawaran iblis. Kalau Bapak Ibu masih ingat, satu dari tiga hal yang dilakukan iblis ketika mencobai Yesus adalah apa? Menawarkan dunia dengan segala gemerlap dan kemewahannya. Dan berapa banyak orang yang sampai hari ini hidupnya itu mengejar hal-hal seperti itu. Ini bukan cuma untuk orang yang punya uang banyak. Kadang orang yang nggak punya uang pun demi mengejar hedonisme, mengejar kemewahan, ya dunia sekarang tawarkan lagi pinjol. Semua mau dengan cara-cara yang mudah untuk menikmati kemewahan hidup. Menikmati hidup nggak salah Bapak Ibu. Kata kunci prinsip hidup kami adalah hidup itu harus dinikmati. Tapi bukan kenikmatan dunia, itu bedanya Bapak Ibu ya. Sampai kalau ada orang dengar, jadi kalau lagi susah juga dinikmati Pak. Iya, dinikmati, disyukuri. Hanya orang yang dapat menikmati hidupnya yang dapat bersyukur, itu maksud saya. Tapi berbeda dengan apa yang banyak orang-orang sedang kejar hari ini, sehingga mengabaikan banyak hal dalam hidupnya yang lebih esensi. Nggak ngerti tujuan hidupnya itu untuk apa. Tujuan Tuhan memberkati dia dengan harta berlimpah itu untuk apa. Semua untukku dan itu mengejar hedonisme, mengejar kemewahan. Dan dunia sedang menawarkan hal itu. Dan kita tahu siapa yang menawarkan itu? Ya yang nawarin ke Yesus. Kalau kau mau sembah aku, maka aku akan berikan semua isi dunia ini. Dan karena memang kan dunia ini, bumi ini dengan segala kecanggihan, dengan segala kemewahannya ya ada di dalam kendali iblis ya, dalam tanda kutip ya. Karena kan Paulus juga ingatkan bahwa dia ada penguasa-penguasa di udara. Eh, Dan bagi kita apa sih? Itu tadi, terus jaga kerendahan hati. Kalaupun kita diberi Tuhan kelimpahan dalam segala aspek hidup kita, mari pakai lagi kembali itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk mengejar hedonisme, bukan mengejar kemewahan. Dan sekali lagi, dunia sedang melakukan hal itu, tapi sekali lagi, ketika dunia melakukan hal itu, toh ujungnya kita tahu adalah kebinasaan. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh nikmati hidup, pergi liburan, menikmati. Silakan. Ini kan bukan bicara tentang apa yang kita lakukan, tapi apa yang mendasari hati kita. Kalau sampai itu mengabaikan hal-hal yang lain yang jauh lebih esensi, memenuhi panggilan hidup kita, menghasilkan buah jiwa-jiwa, kita nggak pakai apa yang Tuhan beri kepada kita untuk kerajaan Allah, tapi 100%, bahkan kalau boleh lebih 101%, itu semua untuk kita kejar. Kenapa belum melayani? Waduh, masih banyak hal yang mau dicapai. Kenapa nggak mau bersaksi? Masih banyak hal yang mau dikerjakan. Yang tujuannya adalah untukku. Jadi bicara tentang Tirus dan Sidon, ya Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita bermewah-mewah, hedonisme, ya sama sederhana saja Bapak Ibu. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Itu pertanyaan mendasar paling sederhana dalam hal hedonisme Bapak Ibu. Harusnya kita ini kan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa lebih merenung dan memaham tujuan hidup kita ini apa. Apakah kita masih mengejar terus kemewahan dunia ini sehingga kita mengabaikan segala hal? Bahkan mungkin seperti Pak Yosti tadi, mungkin ke gereja masih ke gereja, pelayanan masih ke pelayanan,
Tapi yang kita kejar bukan lagi hal-hal yang kekal, bukan lagi kerajaan dunia. Karena saya katakan kalau kita masih terikat dengan hal-hal seperti itu, ya kita akan menjadi takut mendengar kabar Yesus segera datang. Itu yang bahasa sederhana saya ngomong, ya berarti kita masih selingkuh dengan dunia ini. Selingkuh dengan kemewahan, selingkuh dengan segala kenikmatan dunia. Sehingga kalau ada berita-berita Yesus mau datang, udah nggak lama lagi, tambah panik, tambah ini, waduh belum tercapai ini, belum tercapai keinginan ini. Tapi ketika hati kita melekat pada Tuhan, kita menikmati hidup dengan apa yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan, dan kita pakai semua itu untuk kerajaan Allah, ya hidup kita akan nikmat Bapak Ibu. Karena sekali lagi, kenikmatan, kebahagiaan kita harusnya bersumber dari dalam, yaitu Tuhan yang ada dalam hidup kita. Bukan dari apa yang ada di sekeliling kita, yang iblis sedang tawarkan. Nah, jadi mari Bapak Ibu belajar dari Tirus dan Sidon. Mari kita jaga hati kita, jangan sampai hedon, tapi benar-benar hidup kita, hidup apa kata firman, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, sekali lagi, saya menekankan bagian terakhir kalimat Pak Yosia tadi, sombong itu bukan berarti dipanggil nggak nyapa, terus ditanya nggak jawab, juga bukan, wah mau menyamakan diri dengan Tuhan. Ya, kalau menyamakan diri dengan Tuhan, semua orang ngomong nggak berani lah. Tapi ketika kita merasa nggak perlu Tuhan, itu udah masuk kategori sombong. Karena kita merasa mampu dan lebih hebat dari Tuhan. Jadi mari terus melekat pada Tuhan, ikuti apa kata Tuhan, dan hidup memenuhi panggilan Tuhan. Dan tentu sembari kita tetap dapat menikmati semua. Karena pengkhotbah kita sudah belajar bagaimana kita dapat menikmati segala sesuatu di luar Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan bisa menikmati apapun. Makan tahu tempe kita nikmat. Makan di kelas kaki lima kita bersyukur. Diizinkan Tuhan makan di bintang lima, puji Tuhan. Jadi segala hal kita bisa nikmati bersama Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Saya kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Yosia. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Dan juga terima kasih ya Tuhan buat segala yang ada pada kami ya Tuhan. Itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan berikan pada setiap kami ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Yang telah mengajarkan kami, menuntun kami, memberikan kami nilai Tuhan supaya kami tidak sombong ya Bapa. Bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami ada, kami bisa Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga terus berjalan, diingatkan berjalan terus kehendak Tuhan ada di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan belajar hari demi hari, terus mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa, dan juga berjalan dengan tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Pak Yosia yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan juga berikan Pak Yosia kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan juga berkati pelayanan Pak Yosia di Bungo dan di sekitarnya ya Bapa. Terima kasih, berkati juga istri dan juga anaknya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan juga berkati keluarga Pak Yosia ini dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga berkati kami ya Bapa. Biarlah istri kami, anak-anak, suami kami, Tuhan berkati semua. Bahkan menantu dan cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau yang menuntun keluarga kami, membawa keluarga kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih dan juga berkati usaha dan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan,
biarlah Tuhan juga menyertain Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan memberikan keamanan yang terbaik dan juga memberikan perekonomian yang terbaik ya Bapak. Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada, presiden kami, wakil presiden dan menteri, gubernur, wali kota dan bupati ya Tuhan. Biarlah kepala-kepala pemerintahan kami Tuhan terus mengambil setiap tindakan kebijaksanaan yang diambil Tuhan terus untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan. Suaranya belum, Pak. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak yang selalu menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa kalau masih ada dosa kesombongan dalam hati kami ya Bapak, kami mau bertobat, kami mau menyerahkan segala sesuatunya, karena kami mau mengandalkan Engkau ya Bapak di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati kami yang ada di ruang Koramdio ini, berkati setiap pekerjaan kami, setiap keluarga kami, setiap pelayanan kami ya Bapak, apapun yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yosia. Sama-sama Pak. Ibu ngomong Pak Yosia atau? Iya di Bungo Pak, karena Ibu kan masih belum bisa jalan. Oh iya. Oh, iya, Oh, tapi istri di Bungo juga. iya di Bungo. Selamat Oh, tahun baru ya semua teman-teman. oke, Sama sama-sama.